Jawabannya selalu singkat dan juga dingin. Saya mencoba berpikiran positif, mungkin itu memang tipikalnya. Saat itu juga saya langsung membayar sebagai tanda jadi, dan besok sudah bisa untuk masuk ke kamar. Setelah dirasa beres, saya berpamitan untuk pulang karena hari sudah hampir sore. Oh ya, sebelum pulang, saya sudah diberitahu oleh nenek tersebut kalau kamar saya ada di nomor 2 sebelah kiri. Sesamanya di rumah AB, ternyata dia belum pulang. Saya langsung menuju kamarnya setelah bersalaman dengan orang tuanya AB. Semua barang saya rapikan, agar besok tidak repot lagi saat berangkat ke kosan. Sampai pukul 7 malam AB belum juga pulang. Kondisi badan yang capek membuat saya gampang untuk tertidur dan lagi-lagi bermimpi hal yang sama. Ketiga kalinya mimpi yang berulang, namun kali ini ada yang berbeda. Ada suara yang mengatakan, "Jangan." Setelah mendengar kata-kata itu, saya langsung terbangun. Entah gimana caranya, tapi tiba-tiba mata saya terbuka. Saya langsung melihat jam dan menunjukkan pukul 4 pagi. Di sebelah saya sudah ada AB yang terlihat lelap dalam tidurnya. Rasa kantuk masih saya rasakan, namun sulit untuk kembali menutup mata. Kali ini terlintas bayangan tentang mimpi-mimpi yang sudah saya alami. Takut? Tidak. Namun saya penasaran apa maksud dari mimpi yang sama tersebut. Jam 10 siang semua barang yang saya bawa sudah siap. Awalnya, AB ingin mengantarkan saya, namun sampai sekarang dia pun masih terlelap di kasurnya. Tidak apa, saya juga nggak mau merepotkan dia terus. "Bu, Pak, saya izin pamit. Terima kasih atas tumpangannya sementara ya Pak, Bu." "Loh, kamu naik apa? Gak diantar Abi?" "Saya naik taksi aja Bu. Kasihan AB-nya juga kayaknya masih capek kelihatannya Bu." "Ya sudah, hati-hati. Kalau ada apa-apa kesini saja." Orang tua AB memang sudah bagaikan orang tua saya sendiri. Saya dan AB adalah teman masa kecil hingga saat lulus SMP. Mereka pindah ke Bandung. Taksi sudah datang, waktunya hidup mandiri. Ternyata menggunakan mobil lebih lama dari perkiraan, mungkin karena masuk perkampungan dan banyak kelok. Sesampainya di depan gedung, sopir taksi terlihat memperhatikan sekitar. "Mau kemana, Kang?" tanya sopir tersebut. "Itu Pak, kosan saya," jawab saya sembari menunjuk ke arah gedung sebelah kanan mobil. Sopir tersebut tidak menjawab, hanya saya lihat ekspresinya aneh dan terlihat seperti terheran-heran. Tanpa pikir panjang, saya langsung masuk ke dalam. Kali ini tanpa mengetuk karena saya rasa sekarang sudah jadi penghuni kos ini dan tidak perlu izin untuk masuk lagi. Sesampainya di halaman, nenek sang pemilik gedung kosan menyambut. "Siang, Nek." Tidak dijawab. Namun beliau langsung mengajak saya ke kamar dan memberi kuncinya lalu pergi begitu saja. Di sini saya belum merasakan hal aneh sama sekali. Masuk ke dalam kamar menaruh barang, suasana kamar terasa dingin yang padahal tidak ada kipas ataupun AC. Tanpa pikir lama saya langsung merapikan baju dan barang-barang yang lain. Saya malas kalau harus ditunda-tunda. Satu hal yang belum saya sadari adalah semenjak saya menginjakan kaki di kosan ini, belum sama sekali saya lihat orang lain selain bapak-bapak yang membuka gerbang kos dan nenek pemilik gedung ini. Bahkan sampai sore pun tidak ada suara selain suara kicauan burung. Sepi sekali. Sekali lagi saya belum curiga. Pikiran saya mungkin penghuni lain di sini adalah pekerja kantoran yang berangkat pagi dan pulang sore. Saya berani sumpah, kamar ini terasa cukup dingin. Tidak ada kipas ataupun AC, namun terdapat jendela yang mengarah ke belakang gedung kosan. Pemandangannya jelek, hanya alang-alang yang terlihat gersang. 2 hari lagi saya sudah masuk, jadi ada waktu 1 hari untuk saya melepas lelah setelah berputar-putar Bandung untuk mencari kosan ini. Di samping itu lumayan untuk menghemat uang juga. Memasuki maghrib, satu persatu lampu menyala. Saya masih terpaku di kasur karena malas untuk bergerak.
Pintu kamar sengaja saya buka agar tahu kalau ada penghuni lain yang lewat kamar saya. Tidak ada TV. Kesibukan saya hanya bermain medsos, Twitter salah satunya. Alam bawah sadar manusia itu hebat. Tanpa bisa melihat pun kita bisa merasakan jikalau ada yang memperhatikan kita, dan itulah yang saya rasakan. Saat sedang terfokus dengan HP di tangan, saya merasa ada yang memperhatikan. Posisi tidur saya menghadap ke arah pintu. Sadar ada yang memperhatikan. Pandangan saya langsung mengarah ke arah pintu kamar. Benar saja, ada seorang laki-laki yang sedang berdiri di depan pintu. Terdiam memperhatikan saya, seakan merasa aneh. Pak, sapa saya dengan senyuman. Lagi dan lagi tidak ada tanggapan, hanya ekspresi kaku dan dingin yang saya dapatkan. Sapa tidak dijawab, laki-laki tersebut langsung pergi begitu saja. Ini kenapa sih orang-orang kos kelakuannya sama semua? Saya bangun, niatnya ingin keluar kamar dan melihat apakah ada penghuni lainnya. Saya ingin tegur sapa dengan mereka. Tidak enak rasanya satu kos namun terasa asing. Saya lihat ada 4 orang lain berada di seberang kamar, berjalan sendiri-sendiri seolah tidak saling kenal. Saya ingin panggil namun tidak enak, takut disangka tidak sopan. Saya urungkan, nanti akan saya datangi satu-satu. Pukul 9 malam, lapar menyerang. Ingin makan namun saya tidak tahu di mana tempat terdekat di sini. Mau pinjam kendaraan tidak enak karena tidak kenal. Jalan kaki, tidak. Jalanan gelap dan sepi, jujur saya takut. Terpaksa saya pesan menggunakan aplikasi ojol. Saya pilih tempat makan terdekat agar ongkirnya murah. Sekitar 30 menit menunggu, sang driver menelpon. Kang, lokasi persisnya di mana ya? Saya sudah di titik ini. Ya di situ Pak, sebentar saya ke situ. Kang, ini serius? Titik lokasinya? Tanyanya dengan nada tidak percaya. Iya serius Pak, ini saya mau keluar. Saya langsung menuju depan kos. Kasihan takut menunggu lama. Saat sudah menemui driver tersebut, saya langsung ambil makanan yang saya pesan dan membayarnya. Kang, serius tinggal di sini? Tanya dia yang masih heran. Iya serius Pak, kenapa emangnya? Saya pun jadi ikut penasaran. Ini gelap banget Kang, kondisi juga kayak gitu, kok bisa sih Akang tinggal di situ? Pertanyaannya membuat saya makin heran. Apa yang gelap? Kondisi. Yang saya lihat gedung ini paling terang dan juga kondisinya bagus. Saya malas ngeladeninya. Udah Pak, makasih ya, saya lapar banget soalnya. Tidak dijawab, lagi-lagi pergi begitu saja. Terlihat seperti orang ketakutan driver tersebut. Masuk kamar dan tanpa pikir panjang langsung makan, tapi ada yang aneh. Tiba-tiba saya mencium bau gosong. Saya cium makanan, bukan ini sumber baunya. Baunya sangat menyengat, hingga nafsu makan saya hilang. Saya bangun dan mencari sumber bau ini, namun nihil, tidak saya temukan. Saya lihat semua pintu kamar tertutup rapat. Begitupun dengan ruangan nenek pemilik gedung kosan ini. Saya coba lupakan, walau bau terus saya rasakan. Hampir 2 jam bau gosong ini berputar-putar di hidung saya. Tidak tahan sebenarnya, namun saya tidak bisa apa-apa. Saya pakai baju untuk menutupi hidung, cukup membantu, namun masih sedikit terasa di indera penciuman saya. Pukul 11 bau tersebut perlahan menghilang. Saya sangat penasaran, namun tidak menemukan di mana sumber bau tersebut. Perlahan mata mulai mengantuk dan saya tertidur dengan sendirinya. Terbangun pukul 9 siang, tidak apa, masih waktunya saya istirahat. Tidak ada kegiatan hari ini, saya bermalas-malasan di kasur sepanjang hari. Keluar kamar, suasana masih sama, sepi dan semua pintu kamar tertutup rapat. Kali ini saya berniat untuk menyapa semua penghuni kos ini. Sore nanti saya akan tunggu di bangku dekat pintu gerbang depan. Niat saya menyambut dan berkenalan dengan mereka semua.
Mudah-mudahan tidak ekspresi dingin yang saya dapatkan. Sebelum itu saya coba menyibukkan diri dengan menyiapkan baju-baju dan buku-buku, serta alat tulis untuk kuliah besok. Saya merasa sangat bersemangat, bertemu teman baru dan mungkin saja saya akan bertemu dengan jodoh saya. Yang ditunggu-tunggu datang juga, jam menunjukkan pukul 5 sore. Saya langsung bergegas ke depan takut mereka semua sudah pulang. Kalau sudah pada masuk kamar, tidak ada yang keluar lagi. Pintu tertutup rapat. Setengah jam menunggu PT juga, tapi tidak apa. Saya ingin sekali berkenalan dengan mereka semua. Aneh, mungkin. Saya tipe yang senang berkenalan dengan orang baru. Itu seperti memberi pengalaman baru untuk saya. Untuk diketahui, bangku ini berada di dalam gedung. Jadi saya hanya tunggu kalau ada yang lewat gerbang kosan ini.